Akhirnya setelah 3 jam lamanya, saya sampai juga di desa Matiro Matae di Pulau apa Mas? Gondong, Bali. Saya nggak tahu nih kalau misalnya seharian di laut panas seperti ini, mungkin saya nggak akan kuat Kak. Penghasilannya berapa sih dari mencari gurita seperti ini sama suami? Kadang juga biar ongkos nggak dapet itu. Dan ini pertama kalinya saya mau megang gurita. Ibu-ibu di sini udah mau selesai buat ngupas satu kelapa. Saya satu bagian aja. Sulit sekali. Berat. Nah, biasanya kalau misalnya musim kawin tiba, mereka bisa mendapatkan hasil. Tapi karena memang bukan musim kawin ya, tapi hanya mendapatkan segini aja. Berat. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi Pulau Gondong, Bali, Desa Matiro Matae, Kecamatan Liukang, Tupabiring, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kurang lebih terdapat 114 pulau yang berpenghuni maupun tak berpenghuni di kabupaten ini. Desa Matiro Matae terletak kurang lebih 3-4 jam dari Pangkep dengan menggunakan perahu motor, membuat warga kesulitan mendapatkan akses transportasi menuju kota, kecamatan maupun pulau lainnya. Meski hasil laut dan perkebunan melimpah, tidak membuat warganya hidup sejahtera. Hal ini membuat perekonomian di daerah ini jauh dari berkecukupan. Hari ini kami memulai perjalanan dari dermaga pinggir sungai dengan perjalanan melintasi laut dengan cuaca tak menentu. Jadi untuk menaiki perahu ini warga perlu mengantri karena memang harus dibantu. Dan seperti saya tadi untuk menaiki perahu ini juga agak kesulitan karena tingginya juga setengah badan saya. Terletak di Kelurahan Mapasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, dermaga ini menjadi tempat persinggahan penumpang dan tempat bongkar muat barang dari pulau-pulau terdekat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau biasa disebut Pangkep. Warga biasanya membayar sewa kapal dengan biaya Rp100.000 untuk pulang pergi. Namun, di saat kondisi darurat, warga terpaksa sewa kapal dengan ongkos 1,5 hingga 2 juta rupiah pulang pergi. Sungguh berat bagi warga nelayan yang berpenghasilan tidak menentu. Sudah lebih dari 1 jam lamanya, saya juga belum sampai ke desa Matiro Matae, Pulau Gondong, Bali. Karena memang membutuhkan waktu lebih dari 3 jam lamanya dengan jarak tempuh sekitar 150 km lebih. Dan bisa dibayangkan, perahu ini hanya jalan seminggu 2 kali. Dan bayangkan jika cuacanya tidak stabil dan penuh ombak, mungkin perahu ini tidak jalan sama sekali. Dan ini mengurangi aktivitas warga desa yang ingin ke Pemkab atau ingin ke kota. Beruntung, hari ini cuaca cerah dan perjalanan kami pun berjalan dengan lancar. Akhirnya setelah 3 jam lamanya, saya sampai juga di desa Matiro Matae di Pulau apa Mas? Gondong, Bali. Inilah desa Matiro Matae, mempunyai penduduk kurang lebih 1.500 jiwa, hampir 90% penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Hasil laut menjadi sumber utama rezeki warga desa Matiro Matae. Terletak di Pangkajene, kepulauan yang berbatasan dengan Selat Makassar, desa Matiro Matae memiliki wilayah perairan laut yang jernih dengan terumbu karang yang masih terjaga. Maka tak heran, masih banyak terdapat biota laut seperti gurita yang tinggal di celah terumbu karang. Pagi ini, saya bersama keluarga Ibu Ani akan berangkat menuju ke Pulau Pamanggangan, kampung yang terpisah di wilayah desa Matiro Matae.
ini ombak sedang pasang-pasangnya ya Pak, lagi naik-naiknya, jadi harus berhati-hati supaya tidak jatuh. Himpitan ekonomi yang masih serba kekurangan tak membuat Ibu Ani bermalas-malasan. Meskipun hari ini ombak kurang bersahabat, mereka tetap pergi melaut untuk menangkap gurita. Untuk mencari gurita diperlukan dengan jarak 10 mil dari pantai dan kami belum ada 1 mil. Tapi rasanya sudah membuat saya pusing karena kapal ini kecil dan harus menampung beberapa orang. Belum lagi ombaknya yang cukup besar karena cuacanya sekarang juga lagi tidak bagus. Akhirnya, setelah menempuh waktu kurang lebih 1 jam perjalanan dengan menggunakan perahu sandek, kami pun tiba di Pulau Pamanggangan. Biasanya di kedalaman 3-5 meter, Ibu Ani dan keluarga memancing gurita. Sementara Pak Nasir mempersiapkan alat untuk menyelam, Arman memancing sambil berenang menggunakan gabus untuk mengapung. Namun sayang, setelah sekian lama Arman mencoba berenang dan memancing gurita, tak juga mendapatkan hasil. Kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan ditambah sekolah SMP yang berada di pulau lain membuat Arman terpaksa tidak melanjutkan sekolah. Arman, kamu emang biasa bantuin ini orang tua? Iya, bantuin papa, kasih yang kerja sendiri. Yang dia bantuin Biasanya ngapain aja sih? mancing gurita. Caranya kayak gimana? Gas begini. Ya, Kalau ada jarkin diambil mie. Kalau ada itu begini nih, ambil mie. Kalau guritanya datang diambil. Kamu emang nggak sekolah, Arman? Aku tidak sekolah. Aku sekolah tapi sudah tamat SD. Karena aku mau lanjut karena jauh SMP. Jauh. Tapi sebenarnya kamu tuh pengen lanjut. Ya, apalagi cita-cita kamu? Cari ikan. Banyak kan mama sepuas-puasnya. Melihat kerasnya pekerjaan suami, Bu Ani pun belajar untuk mengganti Arman anaknya yang biasa mengemudi perahu saat menjemput suami yang jauh mencari gurita. Waduh Kak, ternyata saya nggak tahu nih kalau misalnya sampai siang, apalagi sampai sore seharian di laut panas seperti ini, mungkin saya nggak akan kuat Kak. Penghasilannya berapa sih dari mencari gurita seperti ini sama suami? Sebulan kira-kira? Sebulan itu kadang juga biar ongkos nggak dapet itu Mbak, pernah. Bahkan ongkosnya ngutang Mbak. Pada waktu itu pernah. Bahkan uang makan pada waktu itu mau dibilang makan pun susah. Beli beras pun pada waktu itu kayak setengah mati Mbak. Bahkan kadang ngutang sama tetangga begitu. Setelah kurang lebih 2 jam kami menunggu, pencarian Pak Nasir belum juga membuahkan hasil. Kalau misalnya nggak dapat, udah pulang gitu Kak? Ya, sampai jam 3 pulang. Dapat tak dapat. Ya, ini kan masih setengah hari ya Pak. Semoga aja nanti kita akan mendapatkan hasil yang lumayan juga buat keluarga Bu Ani dan juga Pak Nasir ya Pak. Tak putus harapan, Pak Nasir kembali lagi mencari gurita. Dan betul, keberuntungan akhirnya datang. Gurita didapat di persembunyiannya di antara batu karang. Akhirnya tepat di jam 1 siang, Pak Nasir mendapatkan gurita. Dan ini pertama kalinya saya memegang gurita. Paling banyak Pak Nasir bisa menangkap 5 ekor gurita. Namun sayang, hari ini hanya memperoleh 2 ekor saja. Dan kami pun memutuskan untuk bertolak ke tempat pengepul.
Pulau Pamanggangan adalah salah satu dari 4 pulau yang berada di wilayah Desa Matiro Matae. Di sini, Bu Ani dan nelayan lainnya biasa melakukan transaksi jual beli hasil tangkapannya. Setelah ditimbang, 2 gurita yang kami dapat hanya 1,1 kg. Harga gurita di pengepul dipatok Rp55.000 per kilonya. Bisa dibayangkan, seharian mencari gurita, Ani hanya mendapatkan Rp65.000. Padahal, biaya operasional saja mencapai Rp60.000. Akibatnya, kerugianlah yang didapat. Saat hasil melimpah, tidak semua gurita dijual. Ani menyisihkan beberapa ekor untuk pemenuhan lauk untuk keluarganya. Letak pasar yang jauh membuat bumbu dapur sulit didapat, sehingga masakan sederhana yang sering dibuatnya. Salah satunya tumis gurita pedas. Pertama-tama, iris bumbu yang telah dipersiapkan. Kemudian, ambil gurita yang sebelumnya direbus dan dipotong menjadi kecil-kecil. Selanjutnya, tumis bumbu di atas wajan. Setelah baunya harum, masukkan potongan gurita dan aduk-aduk sampai matang. Itu kalau misalnya makan gitu kayak pasokan sayur mayur, buah-buahan sama atau daging-dagingan gitu, makan nggak sih? Kalau di sini sih susah Mbak. Kalau nggak ke kota kita nggak makan. Paling kalau ada ke kota sekali-kali itu pun paling untung kalau ada penjual dalam 1 pagi 1 minggu. Setelah kurang lebih 10 menit, tumis gurita pedas sudah matang dan saatnya kami makan bersama. Beginilah Mbak, kalau di sini hidupnya ya sederhana. Kalau ngasih cari laut nah susah dijual ya kita masak gini aja ya Mbak. Mau masak enak-enak nggak ada bumbu, jadi kita ya masak sederhana aja. Tapi walaupun makan sederhana, rasanya enak banget walaupun cuma ditumis, cuma pakai bawang dan juga pakai garam. Tinggal di desa yang terletak di kepulauan membuat akses menuju pasar yang terletak di kota kecamatan menjadi sulit. Sehingga bahan kebutuhan pokok makanan membumbung tinggi harganya. Salah satunya minyak sawit. Hamparan pohon kelapa yang tumbuh subur di sini awalnya hanya digunakan untuk dijadikan sayur saja. Namun, seiring dengan mahalnya minyak sawit, membuat warga mulai mengganti minyak sawit dengan minyak kelapa. Kelapa tua yang kami kumpulkan selanjutnya akan kami proses untuk dijadikan minyak kelapa. Pertama-tama, kelapa dikupas dari kulitnya. Kulit kelapa yang sudah tua sangat keras untuk dikupas. Ternyata, mengupas 1 buah kelapa sangat menguras tenaga saya. Jadi saya harus ngupas kelapa dengan menggunakan golok ini. Dan ini pertama kalinya saya mencoba mengupas kelapa. Dan goloknya ini tajam banget, jadi saya harus berhati-hati karena salah sedikit aja bisa kena tangan. Ibu-ibu di sini udah mau selesai buat ngupas 1 kelapa, saya 1 bagian aja. Sulit sekali. Takut kena tangan yang pertama, dan yang kedua berat. Tidak seperti saya, bagi ibu-ibu desa Matiro Matae, salah satunya Bu Hasmia, pekerjaan mengupas kelapa itu sangatlah mudah. Pekerjaan ini mereka lakukan untuk menunjang ekonomi keluarga yang masih sulit. Pekerjaan apapun akan dilakukannya agar keluarga mereka tetap bisa makan. Ibu kalau misalnya dari ngumpulin kelapa kayak gini, Ibu dibayarnya berapa, Bu?
6 biji dijual 18.000. Penghasilannya itu 1 kali 1 bulan. Sebulan jual 18.000. Iya, Itu emang cukup Bu buat menuhin keluarganya Bu? tidak cukup. Setelah dikupas dan dipisahkan buahnya dari batok kelapa, buah kelapa kemudian diparut. Memarut kelapa mesti hati-hati agar tangan tidak tergores parutan kelapa. Selanjutnya, parutan kelapa diberi air, diremas-remas sampai keluar santannya. Kelapa ini harus diperas supaya minyaknya itu keluar. Dan ini harus disaring sebanyak 2 kali ya, Nek ya? Iya. Kemudian, santan yang sudah terkumpul direbus di atas wajan dan tunggu sampai mendidih. Air kelapa yang tadi sudah disaring dimasak hingga 2 jam lamanya supaya mengeluarkan minyak, dan harus diaduk juga selama 2 jam. Kalau enggak, nanti bakalan menggumpal dan tidak menjadi minyak ya. Kemudian disaring dengan memakai tempurung kelapa untuk mengambil air yang tersisa. Supaya proses pembuatan minyak kelapa ini cepat selesai, biasanya ibu-ibu di sini menyaring dengan batok kelapa dan dikeluarkan airnya. Jadinya bisa saja yang tadinya harusnya 2 jam sampai masak, tapi ini mungkin lebih kurang ya, sejam ada. Setelah kurang lebih 1 jam, santan kelapa yang telah direbus sudah berubah menjadi minyak kelapa. Bisa dibayangkan dari 6 butir kelapa jadinya cuman setengah liter aja. Padahal tadi air kelapanya dimasaknya juga sampai 1 panci penuh seperti ini. Bagi warga desa Matiro Matae, menggunakan minyak kelapa sangat membantu mengurangi pengeluaran uang untuk pembelian minyak sawit yang harganya cukup mahal. Salah satu kegiatan warga menjaring ikan teri yang terletak di Pulau Gondong, Bali ini. Ketika senja seperti ini, para nelayan desa Matiro Matae akan mencari mata pencaharian mereka, yaitu berupa ikan teri. Dan sekarang saya mau mengikuti aktivitas para nelayan. Kami bersama-sama nelayan lain bertolak menuju ke tengah laut dengan menggunakan perahu motor. Biasanya, para nelayan berangkat untuk menjaring ikan teri dari jam 17.30 sore hingga jam 6 pagi hari. Ikan teri hidup di perairan beriklim sedang dan biasanya keluar pada saat malam hari. Nah, kalau ikan terinya udah ada, itu seperti di sana. Ikannya itu pasti akan keluar lompat-lompat, dan biasanya para nelayan gampang untuk menangkap ikan teri tersebut. Kendala cuaca yang tidak menentu membuat para nelayan kesulitan mencari ikan teri. Ditambah harga BBM Pertalite yang kini mencapai Rp12.000 per liter di pulau kami, membuat beban semakin berat. Akibatnya, nelayan kerap merugi. Musimnya itu yang paling banyak itu bulan 6 sampai bulan 7. Iya, ya. Musim yang ringan itu. Tempat bertelurnya ikan. Kalau sekarang berarti dapatnya sedikit dong, Pak? Iya, iya. GPS alat pelacak ikan menjadi andalan bagi para nelayan di sini. Alat ini untuk mendeteksi keberadaan ikan teri di dalam laut. Saat terdeteksi GPS, alat bantu cahaya LED akan dinyalakan untuk menarik perhatian ikan teri yang menyukai cahaya di malam hari. Ini adalah cara agar ikan teri kumpul di sekitar area penangkapan. Kami pun harus bergegas menurunkan jaring untuk menangkap ikan teri. Nah, biasanya kalau misalnya musim kawin tiba, mereka bisa mendapatkan hasil hingga sepanjang jaringan atau pancingan ini. Tapi karena memang bukan musim kawin ya, balik lagi, kami hanya mendapatkan segini aja. Dan ini menurut saya udah
Ikan teri merupakan sekelompok ikan laut kecil termasuk keluarga Engraulididae. Warna tubuh perak kehijauan atau kebiruan dengan panjang maksimum 5 cm. Dan plankton merupakan makanan utamanya. Nah, ini ikan terinya kayak gini ya. Dan tapi untuk membedakan ikan teri sama bayong bumi itu agak berbeda. Jadi harus benar-benar awas untuk melihatnya. Biasanya kalau ikan teri itu berkumpul dan dia loncat-loncatnya itu banyak. Biasanya harga ikan teri dipatok Rp200.000 per ember dengan berat kurang lebih 15 kg. Namun sayang, saat ini hasil tangkapan melimpah. Ikan teri hanya dihargai Rp50.000 per ember. Padahal biaya melaut sekali jalan bisa menghabiskan ongkos BBM Rp200 hingga Rp600.000. Selain terkenal panorama alamnya yang indah, Pulau Gondong Bali di Desa Matiro Matae dikenal sebagai penghasil ikan teri terbaik di Sulawesi Selatan. Maka tak heran, di bulan Mei sampai Agustus, para nelayan berburu ikan teri di tengah laut. Sekarang saya bersama dengan warga desa Matiro Matae sudah mempersiapkan untuk menjemur hasil panen nelayan yaitu teri. Biasanya, transaksi jual beli ikan teri basah dilakukan di tengah laut antara nelayan dengan pedagang. Namun saat harga jatuh, nelayan lebih memilih membawa pulang untuk dikeringkan. Ikan teri yang sudah dikeringkan dapat menambah penghasilan nelayan di saat laut sedang tidak bersahabat. Ini menjadi berkah bagi ibu-ibu pekerja serabutan untuk menyokong ekonomi keluarganya. Sementara ibu-ibu yang lainnya memasang jaring untuk tempat penjemuran ikan teri. Saya membantu menurunkan ikan teri dari perahu nelayan. Lumayan berat banget ikan terinya. Nah, ini ikan teri yang sudah dipancing oleh para nelayan dan ini terlihat kalau ikan teri ini agak kotor dan juga lengket. Makanya tadi saya sama ibu-ibu juga tadi udah ngambil air supaya ikannya lebih bersih. Nah, ini nanti langsung ditaruh aja, Bu, ke situ. Sebelum dijemur, ikan teri terlebih dahulu dicuci hingga bersih untuk menghilangkan lendir dan sisiknya, agar tidak bau dan rusak akibat kotoran yang menempel. Ternyata untuk penjemuran ikan teri harus difilter atau diseleksi terlebih dahulu. Nah, karena ada ikan-ikan bayombong ya, Bu ya? Kayak gini. Nah, ini harus dibuang. Soalnya ikan seperti ini tuh nggak dimakan. Proses penjemuran biasanya dilakukan dari jam 7 pagi hingga jam 2 siang di bawah terik matahari. Tak hanya para ibu, perempuan muda seperti Nahda juga terpaksa mengais rejeki sebagai buruh serabutan. Jaringnya. Ia putus sekolah karena tak punya biaya untuk melanjutkan pendidikan. Tapi harapan kamu pengen sekolah nggak sih, Dah? Karena tujuan tidak sekolah, adik-adik juga tidak sekolah, sudah jadi pendapatan juga orang tua, kadang masuk kadang tidak ada. Memang kayak gini dibayar berapa dah? Kadang kalau dibayar kalau banyak, kadang 50, kadang kalau kurang 20 aja, 10.000. Nah, kayak ini lagi banyak apa enggak dah segini? Ini nggak banyak, ini sedikit aja Kak, jadi biasanya kalau segini 10.000 aja dapatannya. 10.000, seminggu berapa? Seminggu biasanya kalau segini 20, 50. Tapi cukup nggak sih kamu dari penghasilan teri ini buat kebutuhan harian kamu dah? Nggak cukup Kak, tapi dicukup-cukupin aja. Namanya juga ranggaan kan. Sebagai buruh jemur ikan teri, Nahda dan pekerja lain dibayar 10 hingga 50.000 rupiah per hari. Tergantung sedikit banyaknya ikan teri yang dijemur. Harga ikan teri kering ukuran kecil dipatok 50.000, sedangkan ukuran besar 35.000 rupiah per kilo di penampung. Sulitnya ekonomi membuat ibu-ibu di desa Matiro Matae memutar otak untuk mendapatkan pundi-pundi keuangan keluarganya.
Salah satunya membuat ikan teri fermentasi. Jadi saya sama ibu-ibu sedang proses dalam pembuatan ikan chow. Bahan untuk pembuatan ikan teri fermentasi cukup sederhana. Antara lain, ikan teri basah, nasi putih, garam, dan pewarna makanan. Setelah bersih, ikan teri kemudian ditaburi dengan garam gosok. Lalu disimpan selama 3 hari terlebih dahulu agar hasilnya menjadi lebih lembut. Bu, ibu udah biasa bikin ikan chow kayak gini? Biasa. Nah, ini ibu jual atau ibu untuk makan, Bu? Jual. Ibu jual. Satu botolnya kalau botol besar 20.000, kalau yang kecilnya 10.000. Ini cukup, Bu, untuk menuhin kebutuhan sehari kalau dijual, Bu? Ya, tentu ini kalau ininya aja jarang juga orang beli. Perkiraan ibu dapat misalnya sebulan berapa? Paling kalau ada yang beli 100.000. 100.000 sebulan? Iya. Sebulan, Bu? Iya. Anak tapi ada berapa, Bu? Kalau aku 4. 4. Iya. 100.000 sebulan ngidupin buat 4 orang anak. Lah kalau misalnya nggak ada yang beli gimana? Ibu mau makan apa dong? Makan ini aja, lautnya pakai ini. Langkah selanjutnya, ikan teri yang sudah disimpan 3 hari dan digarami dicuci terlebih dahulu. Setelah bersih, dicampur dengan nasi dan ragi. Kemudian diremas-remas sampai merata. Agar terlihat lebih menarik, biasanya Ibu Nurhayati mencampur dengan pewarna makanan. Proses terakhir, campuran ini dimasukkan ke dalam botol dan didiamkan selama 2 minggu. Sungguh membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan sampai hasil jadinya. Harga dipatok 20.000 per botol ukuran 600 ml. Lagi-lagi, kendala akses menuju pasar yang terletak di kota kecamatan yang berjarak kurang lebih 3 jam melewati laut membuat warga sangat kesulitan untuk menjual hasil fermentasi ini. Keadaan ini membuat Ibu Nurhayati hanya bisa menjual 5 botol saja dalam 1 bulan. Menjadi salah satu desa di Kecamatan Liukang, Tupabiring, Desa Matiro Matae mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 1.400 jiwa. Harapan warga di sini cukup sederhana. Apalagi kondisi ekonomi mereka selama ini hidup serba terbatas, termasuk ketika jatuh sakit. Fasilitas kesehatan di puskesmas pembantu yang kurang memadai dan ditambah tenaga medis yang jarang ada di desa membuat pasien dengan keluhan berat harus dilarikan ke puskesmas yang terletak di kota Kecamatan Liukang, Tupabiring. Akses laut yang jauh kurang lebih 3 jam perjalanan dengan menggunakan perahu motor membuat warga sangat kesulitan membawa pasien keluar desa. Digotong dengan menggunakan kursi pun menjadi salah satu cara untuk membawa pasien sampai ke dermaga, titik di mana perahu motor bisa menjemput. Warga secara bergotong royong bergantian menggotong pasien. Nah, salah satu adat kebiasaan ketika ada yang sedang sakit, biasanya warga desa Matiro Matae mereka membawakan orang yang sedang sakit dengan menggunakan kursi ini supaya lebih cepat, dan biasanya mereka dibawa dengan anak-anak laki-laki ataupun bapak-bapak karena mereka supaya tidak menunggu lama dan juga lebih nyaman. Dan sampai ke pinggir pantai paling cuma berapa? 10 menit ya? Iya. 10 menit aja. Lega rasanya ketika pasien sudah berhasil dipindahkan ke perahu motor untuk dilarikan segera ke puskesmas. Semoga saja segera ditangani dengan baik. Harapan Bapak khususnya untuk menyejahterakan warga Matiro Matae itu apa aja sih? Jadi harapan kami adalah mulai dari persoalan pendidikan, semoga Pak Bupati melalui Dinas
terkait bisa secepatnya realisasikan program untuk mengatasi persoalan putus sekolah. Termasuk juga kesehatan, karena wilayah kami yang cukup jauh, semoga bisalah ada puskesmas di sini yang secara fasilitas dengan SDM-nya juga bagus. Dan terakhir yang persoalan sebenarnya sudah berapa tahun juga pulau kami dalam kegelapan ini. Kalau dari desa kami sudah upayakan kemarin dan bisa membantu kami juga dalam penerangan di desa ini. Mempunyai hasil laut yang melimpah, nyatanya warga desa Matiro Matae tak semua hidup dalam kemakmuran. Harapan kepada mereka yang duduk di pemerintahan, akses transportasi laut yang mudah, pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang memadai, dan hak yang sama memperoleh penerangan dapat dikabulkan. Jangan lupa download Alobank dan upgrade Alobank kalian semua ke Alo Prime ya. Banyak banget keuntungan yang bisa kalian semua dapatkan. Beberapa di antaranya proses registrasi mudah dan cepat, login memakai biometrik, dan gratis biaya admin tanpa saldo minimum. Yuk segera download Alobank.